Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang mana pada malam hari ini kita masih dipertemukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari Al-Lughah Al-Arabiyah, ilmu bahasa Arab yang bisa menjadi ilmu penunjang dalam memahami Al-Quran wa Sunnah. Di pertemuan malam hari ini, pembahasan Durusul Lughah kita sampai pelajaran yang kelima. Dan alhamdulillah pada pekan keempat ini, atau pertemuan pada pekan keempat, ya, kita akan melatih dan mengaplikasikan, mengimplementasikan ilmu-ilmu bahasa Arab yang sudah kita pelajari, baik itu di Zoom ini ataupun di luar Ummahat pernah belajar, ya. Kita batasi pembahasan itu pada pelajaran yang kelima, ya, di mana pembahasan pelajaran kelima terakhir kita membahas tentang apa, Ummahat? Mudhafun ilaihi. Mudhaf wa mudhafun ilaihi, ya, berkaitan dengan mudhaf wa mudhafun ilaihi, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Ya, mohon maaf untuk Ibu Tina, mungkin bisa dimatikan apa namanya itu, videonya, ya, kameranya. Ya. Ibu Tina, apakah hadir? Hadirah? Ya. Baik. Kita coba Ummahati fillah rahimakumullah untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kita pelajari, ya, dengan mempelajari dan memulai bacaan surat yang biasa kita hafalkan. Ya, surat apa yang biasa kita hafalkan, Ummahat? Cool. Ya, bacaan muawwidzat, ya, di hadapan Ummahat ada, ya. Saya screenshot jadinya. Ada beberapa ayat di dalam surah An-Nas. Ya, kita masuk ke surat yang ke-114. Ya. Ummahat bisa buka mushafnya yang memiliki mushaf Al-Qur'an, terjemahan, mushaf terjemahan perkata, ya. Silakan, bisa digunakan, ya. Karena malam hari ini kita akan coba hari ini kan pekan keempat, ya. Alaysa kadzalik, ya Ummahat? Bala. Ya, sesuai dengan kesepakatan, pekan keempat kita coba mengimplementasikan ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, sebelum itu kita list lagi nih, ya.
ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu bahasa Arab yang sudah kita pelajari berkaitan dengan susunannya, apa Ummahat kalau kita list dari pelajaran pertama, kita belajar tentang apa Ummahat? Susunannya namanya apa? Kaidahnya apa? Mantut. Yang mantut. Yang pertama. Yang pertama Kata itu tentang tunjuk. apa? Kata tunjuk. Boleh, kata tunjuk. Lalu ada apa lagi? Ada isim isyarah itu kata tunjuk ya. Lalu Mubtada ada apa khobar. lagi? Mubtada khobar, kaidahnya. Kita bicara kaidah ya. Ya, kaidah dulu nih, ya, bukan jenis kosakata. Kalau kaidahnya ada kaidah atau susunan mubtada khobar, ya, menerangkan dan yang diterangkan, ya. Lalu selain mubtada khobar, apa lagi susunannya? Kalau tidak salah kita baru belajar tentang susunan baru 2 ya. Baru 2 susunan, ya. Satu lagi apa namanya? Ma'rifah nakiroh. Ma'rifah nakiro itu jenis kosakatanya. Nah, mohon dicatat nih Ummahat. Ma'rifah nakiro itu jenis kosakatanya. Kosakata yang beralif lam namanya ma'rifah. Nama orang bermakrifah. Nakiro itu yang tidak beralif lam, ya. Nah, itu jenis kosakata. Kita membahas susunan kosakata atau susunan kalimat, afwan. Susunan kalimat mubtada khobar. Lalu satu lagi tentang apa itu? Kalimat kepemilikan namanya apa? Mudhafun wa mudhafun ilaih. Ya, mudhafun wa mudhafun ilaih. Ya, atau bahasa lainnya idhofah. Kalau idhofah, ya, pemahaman kita kalau idhofah harus dijelaskan yang mana. Makanya kita buat kalimat atau susunan namanya mudhaf wa mudhafun ilaih. Mana mudhafnya, mana mudhafun ilaihnya. Ya, seperti itu. Sama seperti mubtada khobar. Mana mubtadanya, mana khobarnya. Kan kita sudah belajar. Mohon buku catatannya dibuka sembari Ummahat membuka mushaf Al-Qur'annya. Ya, itu jenis susunan atau kaidah bahasa Arabnya yang sudah Ummahat pelajari. Sekarang jenis kosakata yang sudah Ummahat pelajari. Tadi hadza, hadhihi, dzalika, tilka, namanya apa itu jenis kosakatanya? Isim Isim isyarah. Ya, saya dikte sengaja di sini karena sudah belajar. Ya, isim isyarah, kata tunjuk. Kita sudah belajar. Lalu apa lagi Ummahat? Ada yang mengkasrohkan tuh, namanya apa itu? Huruf jar. Huruf jar. Harfu jar namanya. Ya, Ujar. atau huruf jar. Nah, setelah huruf jar menjadi kasroh, itu diistilahkan namanya isim majrur. Mohon diingat-ingat Ummahat. Ya. Ada mubtada, ada khobar. Ada harf jar, dan ada namanya isim Majrur. Ya, isim majrur itu contohnya al-masjidi, ilal masjidi. Ila adalah harfu jar, al-masjidi adalah isim majrur. Istilah ilmu nahunya, ya. Karena dia harokat akhirnya menjadi kasroh. Ya. Pahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Lalu apa lagi Ummahat jenis kosakata yang sudah kita pelajari selain huruf jar? Isim nakiro, isim ma'rifah. Nah, isim nakiro, isim ma'rifah itu dari jenis bentuk kosakatanya. Nah, ada bentuk kosakata yang beralif lam, ada bentuk kosakata yang tidak beralif lam. Al-masjidu dengan masjidun, itu berbeda dari segi susunan kosakatanya. Ya, pahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Allah. Lalu apalagi Ummahat kita belajar ada kata zahaba, ada kata khoroja tuh di pelajaran ketiga kalau tidak salah. Berkaitan tentang apa namanya? Jahit. Berkaitan dengan apa? Ada zahaba. Apa arti zahaba? Iya, Telah pergi.
Telah pergi. Fi'il. Kerja. Berarti apa? Tentang apa? Tentang kata Fi'il. kerja. Kata kerja bahasa Arabnya adalah fi'il. Berkaitan dengan fi'il atau fi'lun ya, berkaitan dengan fi'il kata Fi'il. kerja. Kita belum membahas secara detail, secara mendalam, secara terperinci ya tentang kata kerja. Nanti ada pembahasan yang khusus. Ya, baik. Itu dulu berkaitan kosakata, susunan kalimat bahasa Arab yang sudah kita pelajari dan jenis-jenis kosakata bahasa Arabnya. Sekarang kita coba praktek Ummahat. Ya, surat yang biasa kita hafalkan yaitu surat An-Nas. Ya. Ada surat Al-Ikhlas, ada surat Al-Falaq, ada surat An-Nas. Disebut dengan mu'awwidzat. Kenapa? Karena diawali dengan ya isti'adzah. Ya, isti'adzah itu meminta kepada Allah ya, memohon perlindungan kepada Allah. Ya. Kita mulai dari An-Nas dulu nih Ummahat, ya. Diawali dengan judul suratnya aja sudah kelihatan nih Ummahat. Saya garis bawah, saya bulatkan ya. Nah, tulisannya apa nih Ummahat yang saya bulatkan merah? Suratun Nasi. Suratun Nasi, Suratun Nasi. Ya, saya ulangi nih, Suratun Nasi. Ya. Kira-kira ini susunan apa nih Ummahat? Udah belajar loh. Apa? Mudhaf wa mudhaf Mudhafun ilaih. wa mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Ya. Mudhafnya adalah suratu. An-Nasi adalah mudhafun ilaih. Ciri-ciri mudhaf ada di buku catatan Ummahat. Tidak beralif lam, nakirah, tidak beralif lam namanya. Yang kedua, dia tidak bertanwin. Tahu tanwin ya, ada domatain, ada kasrotain, ada fathatain. Nah, makanya bacaannya suratu, nggak boleh surotun. Ya, bisa juga suroti, bisa juga surota, tapi tidak boleh surotan, tintun. Nah, itu nggak boleh bertanwin. Ya, syaratnya sudah terpenuhi itu mudhaf. Nah, mudhafun ilaih berikutnya an-nasi. Ciri-cirinya apa? Ada alif lam atau dalam ilmu nahu bahasanya adalah ma'rifah, isim ma'rifah. Ya, yaitu beralif lam. Lalu berikutnya harokat akhirnya apa? Kasroh. Kasroh. Jelas ya, suratun nasi. Artinya apa Ummahat? Kalau kita udah tahu kaidahnya. Artinya sekarang, suratun nas artinya Ayatnya manusia, suratnya manusia. suratnya Tentang manusia. Tentang manusia. Surat apa sih surat? Kan sudah di Indonesia kan ya. Surah. Lebih jelasnya apa sih surat ini? Suratun Nas. Ya. Kadang-kala kita mendefinisikan agak susah ya, karena sudah di Indonesia kan surat gitu ya. Nah, tapi ada definisi yang lebih mendalam, surah. Surah itu artinya adalah kabar. Oh, kabar. Berita, informasi. Ya. Informasi, berita, kabar tentang yang namanya An-Nas. Apa artinya An-Nas? Ya. Manusia. Manusia. Kita taunya begitu kan ya, manusia. Tapi secara bahasa artinya bukan manusia, para manusia. Dalam bentuk jamak. Jamak itu artinya banyak jumlahnya. Karena ada yang jumlahnya cuma satu, ada juga di judul di judul surat ya. Nama surat juz 29. Surat apa tuh? Tentang manusia juga, tapi dalam bentuk tunggal. Al-Ihsan. 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 Al-Ihsan apa Al-Insan? Al-Insan. Ya. Al-Insan. Al-Insan. Masya Allah. Sahih. Beda ya. Suratul Insan, surat mengenai manusia. Jumlahnya satu. Lebih detail.
Kalau ini lebih secara umum, suratun nas, berita atau kabar yang berkaitan tentang para manusia secara umum, ya, manusia secara umum, ya. Lebih detail pada al-insan dibandingkan an-nas, ya. Baik. Kita lanjutkan Ummahat. Ini udah dapat faedah. Berikutnya, ya. Dahulu kita pernah belajar huruf jar. Huruf jar itu totalnya ada 9 yang baru kita pelajari, baru 4. Berarti sisa berapa Ummahat yang belum dipelajari? 5. Sisa 5. Sekarang kita dapat pelajaran baru nih tentang huruf jar yang kelima. Apa itu? Kata bi. B. Pada ayat kalimat basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada kata bi. Bi di antara huruf jar. Ya. Jadi tambahan ya ummahat ada min, ila, fi, ala. Kan baru 4 tuh. Tambah satu lagi bi, artinya dengan. Atau kepada, tergantung susunan kalimatnya, bentuk kalimatnya. Ya. Bismi. Ismi itu dari kata ismun. Kita bahas secara kaidah bahasa Arab dulu, baru nanti terjemahan, ya, Departemen Agama atau terjemahan yang ada di Al-Quran, lalu terjemahan secara bahasa yang kita pelajari. Jadi kita belajar ada 3 hal Ummahat, ditinjau dari 3 poin. Poin pertama tentang kaidah bahasa Arabnya, poin yang kedua terjemahan Departemen Agama yang sudah ada di hadapan Ummahat, mushafnya. Poin yang ketiga adalah tentang secara bahasanya, ya. Kita tidak membahas secara hukum tajwid, kita tidak membahas secara ilmu tafsir, asbabun nuzulnya, itu sudah meluas pembahasan. Kita batasi di situ. Fahim tunan insyaallah? Insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Ya. Kita mulai dari bismi, ismi, ismun. Kita pernah belajar ismun tuh. Masmuka, masmuki. Apa arti ismun? Nama. Nama, dengan nama, ya. Dengan nama. Harokat kasroh tuh karena ada bi. Mi-nya menjadi kasroh. Ya. Habis bismi, habis itu Allahi, bismillahi, ar-rahmani, ar-rahimi. Coba Ummahat lihat, ya, pada kata ismillahi. Nah, di sini ya, pada kata ismillahi. Ya. Ini susunan apa Ummahat? Saya kasih bocoran sedikit. Ada yang depan tidak pakai alif lam, yang belakang akhirannya pakai alif lam. Dofah. Idhofah atau mudhaf wa mudhafun Nilai. ya. Bismi, bi artinya huruf jar, ismi artinya nama dan dia adalah mudhaf. Allahi adalah mudhafun ilaihi. Ya, mudhafun ilaihi. Lalu ada kata ar-rahmani, ada ar-rahimi. Nah, ini kita belum belajar nih. Ya, nanti kita akan belajar susunan yang namanya apa? Naat man'ut. Sifat dan yang disifati. Nah, ini sedikit informasi saja. Tidak perlu untuk dimengerti lebih dalam karena belum kita pelajari. Artinya Ar-Rahman adalah sifatnya Allah. Ar-Rahim adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Nah, selanjutnya kita mulai dari ayat pertama. Silakan dibaca Ummahat ayat pertama. Silakan. Nah. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Qul. Kita belum belajar, tapi sedikit informasi bocoran saja. Qul itu bukan kita bicara arti ya. Jenisnya, jenis kosakatanya adalah kata kerja perintah. Ummahat akan belajar namanya fi'il amr. Ya, kalau bahasa Indonesia, misalkan
berkata, berarti berkatalah. Ya. Dia pergi menjadi pergilah. Ya. Memerintahkan, menyuruh. Kul itu artinya adalah berkatalah. Itu ya. A'udhu adalah fiil juga, kata kerja. Ummahat nanti akan belajar tuh kata kerja. Ya, jenis-jenisnya ada past tense dan present tense. Kalau sudah belajar dalam bahasa Inggris, insya Allah dalam bahasa Arab akan lebih mudah. Ada fi'il madhi, kata kerja lampau. Ada fi'il mudhari, kata kerja yang sedang terjadi. Ya. Nah, a'udhu itu adalah kata kerja yang sedang terjadi. Kalau sedang terjadi saat ini, yang akan datang, dia masih berjalan. Yang telah berlalu dan saat ini dia masih berjalan. Istimror, terus-terusan. Ya. Nanti ada hikmahnya di situ. Allah menggunakan kosakata kata kerja yang sedang terjadi, fi'il mudhari. Tidak menggunakan kata kerja lampau, menunjukkan bahwa ini berkesinambungan nih. Minta perlindungan kepada Allah itu berkesinambungan. Ya. Lalu ada kata bi. Nah, bi lagi tuh Ummahat. Bi bagian dari apa jenisnya? Huruf jar. Huruf jar. Huruf jar. Robbi. Nah, ya, kalau ditanya Robbi. Robbi itu setelah huruf jar menjadi Kasroh. kasroh. Ya. An-nasi, Rabbin nasi. Kita belajar lagi tuh susunan apa namanya. Seingat gak? Mudhof. Mudhof. Ah, mudhofun ilaih ya, yang ini ya, yang diwarnai gitu ya. Mudhof wa mudhofun ilaih ya. Jelas. Boleh Ummahat coret-coret dengan menggunakan pensil ya, di mushaf Ummahat biar dipelajari. Khusus mushaf Ummahat ya, biar mendapatkan faedah yang lebih banyak ya. Artinya apa Ummahat kalau qul a'udzu birabbin nas? Katakanlah aku Berlindung pada Robnya manusia. Tuhan manusia ya kalau di terjemahan Departemen Agama ya. Tuhannya Iya. manusia. Ya. Ternyata kurang tepat Ummahat. Kita bicara bukan masalah salah benar ya, tapi secara bahasa Arabnya ada yang kurang gitu ya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Aslinya tuh. Karena Rabb itu artinya yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mengurusi. Ya. Ya, jadi lebih detail di situ. Katakanlah Muhammad ditujukan ada yang tersirat ya, adalah Muhammad di sini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Ya. Tuhan yang menciptakan manusia karena menggunakan kata Rabb. Ya. Fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna Fahimna insyaallah. insyaallah. Berikutnya, ayat yang kedua apa bacaannya Ummahat? Malikin nas. Malikin nas. Artinya dulu sekarang. Apa artinya? Di buku di mushaf Departemen Agama biasanya ada terjemahannya kan? Apa? Raja manusia. Raja manusia. Raja manusia atau rajanya manusia. Ada katanya di situ karena kepemilikan nih. Malikin nas itu adalah susunan mudhafun wa mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Malik. Malik itu mudhaf. Mudhafun ilaihnya An-nas. an-nasi. Kenapa Malik itu harokatnya kasrah, Maliki? Karena dia bersambung dengan ayat pertama Ummahat. Katakanlah aku berlindung ya kepada Robnya manusia. Aku berlindung kepada rajanya manusia. Jadi aslinya kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu bimalikin nas. Ya. Fahim tunan insyaallah?
Fahimna Insya insyaallah. Insya Allah. Jadi terikat itu, ayat 2 itu terikat dengan ayat pertama. Nggak bisa dirubah. Ayat kedua dipindahin ke ayat yang keempat misalkan, atau ayat yang kelima. Ya. Nggak bisa, karena dia sudah mengikat. Makanya Al-Quran tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena dia terikat. Ayat pertama, kedua, seterusnya itu saling mengikat dalam bentuk susunan, ya, susunan kaidah bahasa Arab. Ya. Meskipun kisahnya nanti berbeda. Kalau Ummahat temui kan di dalam Al-Quran, kisahnya beda-beda ya. Misalkan Al-Baqarah ayat 150 dengan Al-Baqarah ayat 151, berbeda tuh kisahnya. Sudah beda kisah, tapi susunannya menempel dengan ayat sebelumnya. Ya. Nah, kita lanjut ke di ayat yang kedua tadi raja manusia, Malik ya. Kata Malik sama dengan dalam surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Ya, cuman beda bentuk saja. Sinonimnya dari Malik adalah Malik Yaumiddin. Ma-nya panjang. Di dalam surah Al-Fatihah kan ada ya Ummahat. Ayat berapa Ummahat? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Malik Yaumiddin. Ayat keempat ya. Kalau basmalahnya dibaca bisa menjadi satu ayat. Ya. Baik. Kita lanjutkan Ummahat di ayat yang ketiga. Coba dibaca. Ilahinnas. Ilahinnas. Masya Allah. Artinya apa Umar? Sembahan manusia. Sembahan manusia. Ya. Lebih tepatnya adalah sembahannya manusia. Atau yang berhak disembah oleh manusia. Ya, karena ilah itu artinya adalah Tuhan yang disembah. Beda ya Ummahat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan Tuhan ya Tuhan gitu ya. Tuhan itu definisinya ya luas gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, Tuhan itu ada banyak jenis kosakatanya. Di antaranya dua ini nih, Rob dengan ilah. Ya, kalau Rob itu Tuhan yang menciptakan, ilah adalah Tuhan yang disembah. Ya. Ilahinnas itu sama susunan apa itu Mahat? Mudhaf wa mudhaf ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ilah adalah mudhaf, an-nasi adalah mudhafun ilaih. Dan ayat 3 menempel dengan ayat pertama Ummahat. Aslinya kul a'udzu bi ilahin nas. Makanya ilahi menjadi kasrah karena ada bi di ayat pertama. Fahimtunna? Fahimna Insya Allah. Ya. Ayat keempat. Coba dibaca Ummahat. Min syarril waswas Naam, Masya Allah. Min syarril waswasil khannas. Kita bicara kaidahnya dulu. Min. Min itu bagian dari apa Ummahat? huruf jar. Kata huruf jar. Kita sudah belajar kata min kan ya? Di buku Durusul Lughah ya. Jadi bermanfaat tuh untuk kita belajar mempelajari Al-Qur'an. Setelah min, lihat harokat akhir dari setelah min. Kosakatanya harokatnya apa? Kasroh. Kasroh jelas. Maka bacanya min syarril. Lalu setelah itu, setelah syarril apa? Ada kata apa Ummahat? Al-waswas. Harokat akhirnya apa al-waswas? Waswasu, waswasa apa waswasi? Kasroh. Ya waswasi. Kita bisa tahu nih kenapa ya waswasi. Oh ternyata ada kata syarril waswas. Ya. Masuk ke dalam kaidah apa Ummahat? Masih sama nih yang kita pelajari. Mudhaf wa mudhafun ilaih lagi. Mudhafnya adalah syarri, al-waswasi adalah mudhafun ilaih.
Mudhofnya syarri karena ada min, jadinya kasroh. Ada al-waswasi karena mudhofun ilaih, harokat akhirnya kasroh. Ya. Al-khonnasi juga kasroh karena naat man'ut itu belum kita pelajari. Ya. Jadi saya tidak menjelaskan lebih detail. Yang sebelum dipelajari tidak saya jelaskan lebih detail, hanya namanya saja saya sebutkan. Ya, sekarang kita jelaskan secara bahasa. Min artinya dari. Syarri, apa syarri? Kejahatan. Kalau di buku, di terjemahan kejahatan. Kejahatan. Syarri itu kejahatan, kejelekan, keburukan, sama tuh. Ya, kejahatan, keburukan, kejelekan satu paket. Nah, keburukan apa? Al-waswas. Sudah jadi bahasa Indonesia tuh kan. Ya, ada hati kok lagi was-was ya. Ya, apa artinya was-was tuh, Mas? Was-was itu Was-was artinya itu bisikan. Bisikan. Ya, secara bahasa ya. Kita bicara secara bahasa nih. Makanya di dalam kurung bisikan. Ya. Was-was itu dia bisa juga diartikan satu paket ya, kekhawatiran, kegelisahan, atau kalau bahasa anak zaman now namanya gegana, gelisah, galau, merana. Ya, iya, ya. Mau tidak mau kan kita harus tahu nih istilah-istilah anak zaman now ya, agar kita bisa mendakwahi anak-anak kita, ya, saudara-saudara kita, ya. Was-was itu gegana, gelisah, galau, merana. Ya. Nah, diartikan bisikan juga. Karena bisikannya itu ada pada hati manusia. Ya, orang gelisah karena hatinya lagi bermasalah. Ya. Al-khannas. Ya. Apa arti al-khannas? Kalau di Al-Qur'an terjemahan yang yang bersembunyi. bersembunyi. Ya. Kalau secara bahasa khannas ini adalah sesuatu yang tertutup. Ya, tertutup itu tidak diketahui. Ya, kalau tidak diketahui ya tersembunyi, misteri gitu ya. Bisikan yang kita nggak tahu. Ya, bisikan-bisikan itu. Ya, ternyata bisikan itu dari mana? Syaiton. Ya, kenapa di sini nggak ada tulisan setan, tapi di terjemahan ada kata Terjemahannya setan. ada. Nah, karena setan itu adalah sebuah sifat ummahat. Kalau ummahat harus tahu nih, setan itu bukan yang pakai baju putih gitu ya, gelantungan di atas pohon, bukan. Ya, bukan itu ya. Ada hantu setan itu bukan. Setan itu secara bahasa Arab adalah sifat. Ya, apa sifat itu? Sifat. Iya, sifat kejelekan, sifat kejahatan, sifat yang membangkang dari syariat Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu namanya setan. Makanya nanti umat belajar di ayat terakhir tuh, ya, di surat An-Nas. Jadi ada setan dari manusia, ada setan dari bangsa jin. Ya, orang mencuri, melanggar syariat, berarti dia setan seperti setan secara bahasa ya. Ya, secara bahasa. Ada orang yang melanggar syariat, itu setan namanya. Sifatnya sifat setan. Fahim tunna insyaallah. Insya Allah. Insyaallah. Ya, tersembunyi. Sekarang kita lihat di ayat yang kelima. Silakan dibaca Ummahat. Alladzi waswisu sudurin nas. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Artinya dulu loh, Ummahat.
yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya. Nah, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, itu terjemahannya ya. Kita bahas kaidahnya sekarang. Allazi. Allazi itu bagian dari isim mausul. Nanti Ummahat belajar juga nih. Isim mausul itu kata sambung. Lebih detailnya ada di buku Durusul Lughah. Di pelajaran yang akan datang. Insya Allah. Ya. Lanjut kepada yuwaswisu. Yuwaswisu itu bagian dari fi'il. Seperti zahaba, khoroja. Yang sudah kita pelajari kan baru 2 tuh. Zahaba, khoroja. Ya. Yaitu kata apa? Kata benda apa kata kerja? Kata kerja. Kata kerja. Ya. Setelah kata kerja ada fi. Kita seperti udah belajar kata fi ya. Fi itu apa? Huruf Katanya jar. huruf jar. Nah, dan setelah huruf jar, lihat. Pasti 100% harokatnya kasrah. Apa itu? Suduri. Duri. Duri. Lalu ditambahkan kata anas. Ya, annasi. Masuklah kaidah apa itu? Mudhofah mudhof Mudhof wa ilaih. mudhofun ilaih lagi. Betul sekali. Ya. Nah, kita sudah tahu nih kaidahnya sekarang secara bahasa yang ya membisikkan, kata kerja tuh sedang terjadi, terus membisikkan. Setan itu terus membisikkan. Ya, nggak ada orang setan membisikkan yang baik-baik, nggak ada, karena sifat setan itu selalu negatif. Dan bisikan itu menjadi sesuatu yang negatif. Makanya ada larangan hadis, larangan berbisik ketika ada 3 orang, yang 2-nya berbisik, maka itu dilarang. Ya, jadi berbisik itu negatif Ummahat. Ya, kecuali kalau main kuda bisik ya itu bukan negatif ya, itu games gitu ya. Nah, kalau ini berbisik karena ada orang lain, nah itu nggak baik. Bagian dari sifat yang tercela. Dan sesuatu yang sifatnya tercela, baik itu remeh ataupun dosa besar, termasuk sifat dari setan. Iya, ya. Jadi jangan tersinggung kalau anaknya dibilang, wah kayak setan ya, makannya menggunakan tangan kiri. Ya memang begitu demikian kan? Melanggar syariat itu pasti sifatnya tertuju kepada setan, karena dibisik, karena digoda. Kan begitu. Fahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Iya, fahimna insyaallah. Jadi membisikkan terus menerus tuh, karena dia kata kerja yang sedang terjadi. Fi, ya. Fi itu di dalam, tapi di Al-Qur'an diartikan ke dalam. Ya. Nah, fi itu aslinya di dalam, tapi karena kemasukan yuwaswisu membisikkan, artinya menjadi ke dalam. Ya. Jadi huruf jar itu tidak harus fi, harus di dalam saja. Ya, tergantung susunan. Iya. Ya, ke dalam apa? Sudurin. Nah, sudur itu artinya dada, tapi bentuknya jamak Ummahat. Dada-dada manusia, aslinya itu dada-dada manusia. Ya, dada-dada para manusia kalau kita terjemahkan secara bahasa. Ya. Kenapa Allah menggunakan kata dada? Membisikkan ke dalam dada. Kenapa nggak membisikkan ke dalam hati-hati manusia? Nah, ternyata Allah menggunakan kata sudur menunjukkan yang setan bisikan, yang mendapatkan dampak dari bisikan setan itu dari 2 jenis. Yang pertama secara fisik, yang kedua secara batin. Ya, setan membisikkan kita ke dalam dada-dada manusia dalam bentuk batin. Apa bisikan dalam hati? Betul tidak umat? Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Dari bisikan negatif masuklah ke dalam otak, lalu berpikir, lalu menggunakan anggota badan. Maka masuklah dia menjadi orang yang melakukan
dosa. Nah, orang yang beriman ketika melakukan dosa, hatinya, jantungnya berdebar. Ya. Itu dampak dari bisikan setan. Makanya Allah menggunakan kata sudur, dada-dada manusia, bahwa fisik kita akan kena bisikan setan itu. Dampaknya akan kena, bukan cuma hati kita, tapi jantung kita akan berdebar. Ya, orang kalau mencuri, ya, berdebar gak hatinya? Aduh, deg-degan nih, takut ditangkap polisi, melakukan kesyirikan. Kalau dia udah tahu ya bahwa itu adalah dosa, ya kalau dia udah tahu, yang repot kan dia nggak tahu bahwa itu dosa, ya. Nah, sifatnya bisikan setan yang sifatnya negatif pasti akan mengganggu dan berdampak negatif dari anggota badan dan juga kepada batin kita, batin manusia, yaitu hati manusia. Ada biasanya kalau orang banyak pikiran, asam lambungnya naik. Ternyata terikat ya, saling berhubungan. Ya, itu saling berhubungan. Makanya menggunakan kata sudurin nas. Fahim tunan insyaallah. Baik. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Dan sudur ada di buku Durusul Lughah ya, sodrun dari kata sodrun. Ya. As-sodru ada tuh di buku apa namanya? Durusul Lughah ya. Bagian dari huruf syamsiyah, alif lam syamsiyah ya. Yang terakhir ayat 6 Ummahat, silakan dibaca. Minal jinnati wan nas. Artinya Oh, artinya dari golongan golongan jin dan manusia. dari golongan jin dan manusia ya, mengikuti pada ayat sebelumnya, yaitu bisikan setan ke dada manusia itu dari golongan jin ya. Artinya setan dari golongan jin dan bisikan setan dari golongan manusia. Ya, sekarang kita lihat secara kaidah bahasa Arab dulu. Minal jinnati wan nas. Min. Apa min? Jenisnya Huruf huruf jar. jar. yang Al jinnati menjadi kasroh. Namanya istilah ilmu nahunya isim majrur. Ya. Wan nasi juga sama, isim majrur karena harokatnya kasroh ya disebabkan kemasukan huruf jar namanya min. Ya. Pahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Lalu berikutnya kata jinnah itu adalah bentuk jamak dari jinnun. Kalau jinnun itu artinya satu jin. Jumlahnya cuma satu. Kalau jinnah itu jumlahnya Banyak. banyak, dari golongan para jin. Maksudnya begitu. Ya. Wanas juga dari golongan para manusia. Ya. Jadi bisikan setan itu dari golongan jin siapa? Ya, guna-guna misalkan ya, atau karena bekerja sama dengan jin ya, atau karena mengganggu jin. Itu bisa ya, diganggu jin akan mengganggu kita dengan bisikan-bisikan itu. Nah, bisikan itulah disebut dengan bisikan setan dari golongan jin. Ya, kalau umahat biasa masak air gitu ya, air masih panas dibuang ke tempat yang ada lubangnya, misalkan got atau tempat-tempat lain ya. Itu mengganggu jin. Ya, ada hadisnya dilarang untuk membuang air panas. Ya, mengganggu. Ya, seperti kita kalau diganggu apa yang kita lakukan? Marah. Pasti akan membuat perlawanan, membela diri itu jin. Ya, akan ada gangguan-gangguan. Nah, itu biasanya kalau gangguan-gangguan itu kita hendaknya meruqyah diri kita dengan zikir pagi petang, kan begitu. Nah, itu golongan apa namanya bisikan setan dari golongan jin. Ya.
Kalau bisikan setan dari golongan manusia, wah sangat banyak ummahat. Apa contohnya ummahat? Ah, contohnya biasanya kalau ummahat ke tukang sayur gitu ya. Oh itu tuh si Fulan kan begini ya. Oh iya benar iya. Ya, si Fulan kan begitu. Ya. Apa namanya tuh ummahat? Gibah. Gibah. Itu tahu gibah. Ya. Mudah-mudahan yang ke tukang sayur gibah bukan yang di sini ya, ummahat yang di tempat lain mungkin. Amin. Amin ya, ummahat di tempat yang lain ya. Itu bisikan juga tuh, mengajak untuk kita bermaksiat di hadapan Allah, ke hadapan Allah. Ya. Secara tidak langsung ya. Ngajak orang untuk apa? Untuk ikut pinjol. Nah, itu juga masuk tuh. Ya. Itu bisikan juga, bisikan setan dari golongan manusia. Ya. Luas maknanya ummahat. Ya minal jinnati wan nas. Kita jadi ambil ibrah. Tiap hari kita baca Anas, oh begini maksudnya. Ada mudhaf-mudhafun ilaihinya, ada kata kerjanya, ada huruf jar yang baru kita pelajari, ya. Kadang-kala kita ada waktunya harus merenung ummahat. Ummahat baca Quran atau sholat malam, baca surat An-Nas, direnungkan, oh ini ayatnya tuh tentang ini ya. Ya. Kaidah bahasa Arabnya kita alhamdulillah udah belajar An-Nas. Meskipun baru pelajaran pertama sampai pelajaran kelima di buku Durusul Lugha. Ya, ini baru mencakup ilmu ummahat yang sudah dipelajari, belum dipelajari, masih banyak sekali yang harus kita gali dari ilmu-ilmu bahasa Arab yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kita harus lebih bersemangat lagi untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya, hal min su'alin, ada yang ingin ditanyakan ummahat, silakan. Kalau untuk Afwan Ustadz, kalau untuk yang ayat ke-6 kaidahnya nggak ada ya Ustadz, atau ada tapi belum dipelajari. Kaidahnya adalah huruf jar, lalu al-jinnah adalah ya itu tadi isim majrur, wanas isim majrur. Oh, Nah, yang belum dipelajari itu waw, huruf waw, namanya waw atof. Itu belum kita pelajari. Ya, saya hanya menyebutkan saja waw atof. Lalu ada namanya jamak taksir, ya, al-jinnah, wanas, ya, sudur itu bagian dari jamak taksir, ya. Anas juga sama alat seperti itu. Itu yang belum kita pelajari. Ya. Ada lagi ummahat? syukran Ustadz. Ya, Afwan. Apakah pelajaran kita ini bisa mendapatkan faedah yang lebih banyak ummahat? Kalau tidak, mungkin kita evaluasi gitu ya. Bisa Ustaz. Bisa ya, bisa Insya kita Allah bisa ambil Ustadz, ibrah. ya. Bisa. Iya. Bisa, Ustaz. Insya Allah. Ya, nanti kita coba di pertemuan yang akan datang, di pekan keempat yang akan datang, tentang surat Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Double ya, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Kita coba praktek ya, sebelum nanti ilmu ummahat akan dicas lagi dan diperbaharui lagi di buku Durusul Lugha. Pekan depan kan kita lanjut lagi buku Durusul Lugha. Ya, ada beberapa pertemuan lagi buku Durusul Lugha kita lanjutkan lagi, kita ambil ilmunya, ada ilmu-ilmu baru, nanti kita aplikasikan lagi di pekan keempat di bulan Februari. Jadi terus berkesinambungan, punya ilmu langsung diamalkan. Kalau diamalkan praktek bahasa Arab, percakapan hari-hari tidak bisa, ya sekarang prakteknya di Al-Quran saja, karena setiap hari kan kita harus baca Al-Quran. Ya, sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Itu jadi pertanyaan buat kita. Ya, kebutuhan membaca Al-Quran jauh lebih penting, lebih besar daripada kebutuhan kita praktek bahasa Arab sehari-hari. Kecuali kalau ummahat mau jadi WNI di Arab Saudi gitu ya.
atau anak SMP, anak SMA, ya kan ummahat bukan anak SMP SMA lagi yang belajarnya buat percakapan hari-hari gitu ya. Sudah saatnya untuk pendekatannya kepada Al-Quran ataupun As-Sunnah, ya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahim tunan insyaallah Fahimna insyaallah Ustaz. ya. Insya Allah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada ummahat yang izin tadi ya, itu siapa itu? Saya lupa. Ibu Nur Hasanah ya. Ya, izin, mohon nanti bisa diinfokan ketua kelas. Di sini ketua kelas siapa ya? Raisul Fasal. Mbak Fira izin sakit tadi Oh Ustaz. iya, izin sakit ya. Mungkin bisa diwakilkan Ibu siapa? Di sini yang bersedia. Yang bersedia atau saya tunjuk ya? Boleh ya, saya tunjuk. Kalau nanti Bu Fira tidak bisa hadir, saya tunjuk mungkin boleh, Umahan? Boleh Ustaz. Ya. Bagaimana dengan Ibu Rina? Iya Ustaz. Bisa ya, insya Allah menjadi Bisa, ketua insya Allah. penanggung jawab, insya Allah. Ya, seperti halnya ketua kelas yang menginformasikan kalau ada tugas ya, lalu daftar kehadiran gitu ya, biar lebih tertata rapi dan menjadi penyemangat buat ummahat ya. Oh yang hadir banyak, semangat untuk belajarnya seperti itu. Ya, hal min soalin, ada yang ditanyakan ummahat sebelum diakhiri, silakan. Kita diskusi ummahat. Iya. Maafi soal insyaallah. Insyaallah Ustaz. Nah, kalau Insyaallah. tentang Ya. surahnya ini boleh nggak, Ustaz? Tentang apa? Ya, tentang yang salah satu ayat surahnya ini. Yang mana? Kan kalau apa, misalnya kita berbuat kesalahan itu dadanya Ya. maksudnya gelisah gitu ya. Terus kan itu Betul. bisikan setan ya, Ustaz. Kalau kita melakukan kesalahan gitu ya, ada hati yang gelisah gitu ya. Ya, maksudnya itu karena bisikan setan gitu ya, Ustaz. Iya, naam. Ya. Maksudnya Sekali lagi, setan membisik-bisikkan supaya kita itu melakukan satu kejahatan gitu ya, Ustaz. ya, baik. Terima kasih kepada siapa ini? Ibu Budiah. Nina ya. Ibu Diah ya. Terima kasih kepada Ibu Diah. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, lalu hati kita gelisah, ya. Apakah itu termasuk bagian dari bisikan setan? Iya. Ya. Tapi kalau kita melakukan suatu kesalahan, lalu kita tidak gelisah, malah tenang hati kita, maka itu bagian dari bisikan setan juga. Jadi dampaknya bisikan setan itu kalau tidak hati gelisah, ya, hatinya dia sudah beku atau sudah menjadi batu, maka yang terjadi akibat dari melakukan dosa secara terus-menerus. Ya. Jadi bukan berarti saya nggak gelisah kok ya kalau melakukan maksiat gitu ya. Nah, itu orang yang dimana ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia tidak tahu dampaknya, ya, sehingga yang terjadi biasa saja, ya. Tapi yang kedua, ini yang juga berbahaya, ya. Ketika dia tidak gelisah ketika melakukan dosa, itu karena disebabkan apa? Dosa terus-menerus dia lakukan. Maka hatinya menjadi batu, menjadi beku, ya, hatinya mati, ya. Ketika hati sudah mati, waman yudlilhu fala hadiyalah, kata Nabi. Barang siapa yang Allah sesatkan, naudzubillah,
Ya, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Sudah kebal, ya, udah nggak ada gelisah, ya. Orang biasa berzina, orang biasa mencuri, hatinya sudah kebal dari kekhawatiran dan kegelisahan. Maka Allah jauhkan, Allah sesatkan, dan tidak ada yang bisa mendapatkan ya petunjuk kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kalau melakukan dosa, gelisah itu bersyukur. Dengan kata lain kita bertaubat pada saat itu. Ya. Yang repot kan nggak gelisah. Orang maksiat kok nggak gelisah ya? Ini orang gimana sih? Bukan orang ini. Bisa jadi ini apa namanya? Setan dari manusia nih. Ya. Setan dari manusia itu adalah orang yang sudah menganggap dosa itu hal biasa. Dan dia sudah tidak khawatir lagi dengan yang namanya dosa. Itu setan dari golongan manusia itu. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Hal min soal ada yang tanyakan sebelum diakhiri? Maafi soal? Alhamdulillah. Maafi soal. Maafi soal. Alhamdulillah. Baik. Untuk pekan ini kita tidak ada tugas pada ummahat ya. Pekan keempat ya, kan kita sudah janji ya. Perjanjian sebagaimana Nabi mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu harus sesuai dengan akadnya, sesuai dengan janjinya. Ya, janji di awal pekan keempat tidak ada tugas ya. Insyaallah di pekan berikutnya karena ada pekan kelima dan perjanjiannya tidak ada penjelasan pekan kelima ada tugas atau tidak. Pekan kelima ada tugas insyaallah. Ya. Dipersiapkan pekan kelima, pekan depan insyaallah kita membahas durusulullah. Kita lanjutkan materi ilmu-ilmu yang kita dalami ya. Kita akan lanjutkan insyaallah taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin. Amin. Dan semoga Allah berikan keistiqomahan ya, semangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin. Ya Rabbal Amin. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.